Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, kalian tahu kali ini kita akan membahas materi apa? Gak tahu Bu. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas materi trigonometri. Udah pernah dengar trigonometri itu apa? Belum. Oh, belum pernah ya. Nah, trigonometri itu adalah pembelajaran matematika yang membahas mengenai segitiga. Nah, sebelum membahas ke trigonometri, saya akan membahas mengenai 3 materi yang pernah kalian pelajari. Masih ingat apa enggak? Yang pertama yaitu materi Pitagoras. Masih ingat Pitagoras? Masih. Yang rumusnya bagaimana? Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, boleh ya. Tergantung nanti nama sisi segitiganya. Nah, yang kedua yaitu perbandingan atau rasio. Masih ingat juga mengenai perbandingan? Sedikit lupa. Ya, sedikit lupa. Oke. Kalau perbandingan itu kita membandingkan dua segitiga atau bentuk yang lain. Jadi nggak bisa cuma satu, harus dua atau lebih. Terus yang ketiga yaitu ada kesebangunan. Kesebangunan ini juga berhubungan dengan perbandingan kesebangunan segitiga. Nah, nanti kalau kalian sudah mengetahui 3 ini, maka nanti mempelajari trigonometrinya juga mudah. Oke. Terus saya mau bertanya, kalian pernah nggak sih itu memahami atau melihat berapa sih kemiringan sudut pada tangga? Terus berapa sih tinggi gedung? Apa harus mengukur tinggi gedungnya segitu? Pernah nggak sih kalian mikir seperti itu? Pernah. Terus kalian gimana? Nah, kalau belum tahu gimana, nanti kita akan bahas di materi trigonometri. Sebelumnya saya akan melihatkan kalian video mengenai trigonometri. Ini snack gue. Snacknya nggak ribet, creamy, manis buahnya pas, ngenyakin. Mau snack, snackin aja. Halo guys, pernahkah kalian berpikir kalau matematika itu sulit sekali? Bahkan pada beberapa kasus ada yang sampai fobia matematika. Apakah kalian juga fobia sama pelajaran ini? Tahukah kalian apa yang menyebabkan beberapa siswa tidak menyukai matematika? Ya, betul sekali. Salah satu faktornya adalah tidak tahunya tujuan dari materi yang dipelajarinya. Pantesan, bagaimana mau suka kalau tidak tahu tujuannya? Nah, kali ini Mr. Alex akan memberikan sedikit gambaran dan tujuan tentang materi trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Bagi para siswa, trigonometri identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Bagaimana? Sudah pusing belum? Baiklah, Mr. Alex akan memberikan contoh penerapan trigonometri. Yang pertama, pernahkah kalian berpikir bagaimana para ilmuwan mengukur jarak antara bintang, bulan, planet, dan benda lainnya? Apakah menggunakan penggaris? Apakah menggunakan meteran? Atau menggunakan bantuan Superman? Atau menggunakan penggaris yang ada di meteran dengan bantuan Superman? Yang enggak lah, semua dihitung dengan konsep trigonometri. Jadi, buat kalian yang pengen jadi ahli dalam bidang astronomi, yuk mulai sekarang suka dengan trigonometri. Berikutnya, nih buat kalian yang pengen jadi arsitek, harus suka nih sama trigonometri. Karena arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan
aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Kalau ada arsitek yang tidak bisa trigonometri, itu ibarat aku dan dia tidak pernah bisa menyatu. Gimana guys? Sudah mendapat pencerahan belum? Itulah beberapa tujuan dari materi kita trigonometri. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap apa yang kita pelajari atau apa yang kita lakukan sekarang itu bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kita sendiri untuk kedepannya. Seperti trigonometri itu merupakan pelajaran di waktu sekolah yang dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengukur tinggi bayangan pohon atau menara, dan banyak lagi yang dapat diterapkan. Yuk, mulai sekarang harus semangat belajar matematikanya. Jangan tidur mulu ya guys ketika belajar matematika. Lawan rasa malasmu dan semangat terus belajar agar bisa berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Sampai jumpa lagi dengan Mr. Alex. See you next time. Nah, setelah melihat video tadi, sudah ada pandangan mengenai trigonometri? Sudah. Sudah. Sekarang kalian bisa membuka buku paket matematika. Trigonometri kita yang pertama membahas tentang penamaan segitiga siku-siku. Kalau di Pitagoras kalian belajarnya kalau segitiga siku-siku kan ada sisi C, sisi A, sisi B ya, sisi A, B, C. Yang sisi miring adalah sisi C. yang biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini di Pitagoras penamaan sisi segitiganya itu ada 3, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, ini berhubungan dengan sudut. Kapan yang dinamakan sisi depan dan kapan yang dinamakan sisi miring dan kapan yang dinamakan sisi samping. Nah, untuk sisi depan bisa dilihat di sini ya. Iya. Nah, apabila sudutnya di sini, kalau ini namanya sudut apa? Siku-siku ya, sudah tahu semuanya. Besarnya berapa? 90 derajat. Betul. Nah, apabila sudutnya di sini, misal ini adalah A derajat, yang dinamakan sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut. Nah, sudutnya di sini, berarti sisi depannya adalah di sisi ini. Ini namanya sisi depan. Nah, kalau misal sudutnya ada di sini, di atas. Coba di mana sisi depannya? Yang bawah. Nah, betul, sisi yang bawahnya ini. Nah, itu yang dinamakan sisi depan. Sampai sini paham sisi depan? Paham. Nah, selanjutnya yaitu sisi samping. Nah, jika sisi sudutnya ada di sini, yaitu misal A derajat, yang dinamakan sisi samping, yaitu sisi yang berada di samping sudut. Nah, berarti ada di sini. Ini juga di samping, kenapa nggak sisi yang ini? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Yang dinamakan sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut. Misal kalau sudutnya ada di atas, berarti sisi sampingnya ada di mana? Yang sisi tegak. Ya, betul, sisi yang ini ya. Ya. Nah, itu sisi samping. Selanjutnya yaitu sisi miring atau hipotenusa. Nah, sisi miring ini yang ada di depan sudut siku-siku, berada pasti di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya yaitu yang miring gitu. Misal kalian bertemu dengan segitiga yang kalian nggak tahu ini sisi miringnya yang mana, jadi kalian harus tahu sudut sikunya dulu. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan mengenai 3 serangkai perbandingan trigonometri. Kalian sudah pernah mendengar belum mengenai sin, cos, tan? Sudah. Sudah pernah. Apa itu sin, cos, tan? Sudah tahu? Belum. Nah, untuk sin itu ada sinus, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini kita bahas sinus dulu. Sin theta itu adalah sisi depan dibagi sisi miring.
sudutnya ada di sini nih. Nah, sisi depannya mana? Berarti yang ini. Ya, dibagi sisi yang miring. Nah, berarti sisi yang miring ini tadi. Tadi sudah tahu ya yang namanya sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Jadi tinggal memasukkan ke ini rumusin cos tangan. Lalu untuk cos tangan itu adalah sisi miring, sisi samping dibagi sisi miring. Nah, misal sudutnya ada di sini, maka sisi sampingnya yang tegak ini, lalu dibagi sisi yang miring. Gitu. Kalau untuk tangan itu, tangan theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Coba ini. Sisi depannya yang mana? Jadi sisi yang ini. Dibagi sisi sampingnya berarti yang tegak ini gitu. Nah, kalau mempermudah mengingatnya, kita buat singkatan aja. Sin itu sisi depan dibagi miring, jadi bisa disingkat sin demi. Sin depan bagi miring, sin demi. Kalau cos samping bagi miring, jadinya cos sami. Ya, cos sami. Kalau tangan depan dibagi samping, berarti tan desa. Nah, bisa dipahami? Bisa dong. Coba kita mencari contoh ini. Lihat contoh ini. Misalnya coba nek kayak misalnya boleh. Terus istimewa itu. Terus beda itu. Boleh berarti. Oke, sampai sini mengenai sin kostan paham? Paham. Oke, kita lanjut mengenai sudut istimewa perbandingan trigonometri. Nah, sudut istimewa itu yang bagaimana? Nah, di situ ada yaitu sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Jadi kalian tidak usah memakai kalkulator. Kalian kalau melihat kalkulator ada sin kostan, pernah lihat? Nah, pernah pakai itu? Pernah. Nah, itu bisa digunakan untuk menghitung sin kostan. Tapi untuk sudut istimewa ini tidak usah memakai kalkulator, sudah bisa. Nah, untuk sin, kalian tahu nah, sin 30 itu adalah, ada yang tahu? Sudah pernah belum? Belum. Nah, sudut istimewa itu ada dari 0 derajat, lalu ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalau di sini kan cuma ada 30 derajat, 40 derajat, dan 60 derajat. Nanti kalian bisa tambahin di buku kalian sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Nah, dari sudut 0 derajat, sin 0 derajat itu nilainya 0. Untuk cos 0, nilainya cos 0 derajat berarti nilainya 1. Kalau tangan 0 derajat nilainya 0. Nah, selanjutnya sudut 30 derajat. Nah, untuk sudut 30 derajat ini nilai sin 30 derajat adalah setengah. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, untuk tangan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Selanjutnya selanjutnya sudut 45 derajat. Dari sin 45 derajat yaitu besarnya setengah akar 2. Untuk cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, sama. Kalau tangan 45 derajat yaitu nilainya 1.
60 derajat ya. Untuk sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, kalau untuk cos 60 derajat yaitu nilainya setengah. Sedangkan tangen 60 derajat yaitu nilainya akar 3 gitu. Nah, yang terakhir ini yaitu sudut 90 derajat. Nanti ditambahkan ya. Iya, Bu. Nah, untuk sudut 90 derajat nilai sin-nya yaitu 1. Untuk nilai cos-nya 0. Nah, untuk nilai tangennya yaitu tak terhingga. Nilainya tak terhingga. Kalian bisa nggak menghafalkan itu? Belum bisa. Bisa. Tak kasih cara yang cepat untuk bisa menghafalkan sudut-sudut itu. Gimana, Bu? Cukup pakai jari saja, ya. Nah, pakai jari. Kalian boleh pakai jari kiri saja. Ya. Nah, ini dari jempol ibu jari, kalian ini jari ibu jari ke kelingking itu adalah sin. Sedangkan dari kelingking ke jempol ibu jari itu adalah cos, ya. Setiap jari itu nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Dari 0 sampai 1. Ulangi. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, betul. Nah, kita dari sin 0 derajat, berarti di sini tadi nilainya berapa? 0. Lalu sin 30, berarti nilainya berapa tadi? Setengah. Sin 45, berarti setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Lalu sin 90 adalah 1. Begitupun sebaliknya cos 0 derajat, berarti di sini berapa? 1. Cos 30 derajat, setengah akar 3. Cos 45 derajat berarti setengah akar 2. Lalu cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat yaitu 0. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terus cara menghitung tangan gimana? Nah, tadi kan tangan kan ada tan desa, desa depan per samping. Nah, kalau untuk rumus mengenai sin sama cosnya itu tangan itu adalah sin per cos. Tangan yaitu sin per cos. Gitu. Contohnya tadi ya di sin 45 derajat itu berapa? Si cos 45 derajat setengah Setengah akar 2. Untuk cos 45 derajat cos 45 sama setengah akar 2. Iya. Jadi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Nah, tangan 45 derajat itu 1 gitu. Cukup kalian menghafalkan tadi ya. Bukan menghafalkan, cuma menggunakan cara ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum. Oke. Sebentar. Nah, ini ada tugas untuk kalian, tugas kelompok, nanti bisa didiskusikan bareng ya. Iya, Bu. Untuk Naza dengan Konita. Nah, ini ada 2 soal yang dimana ada beranak 3. Sedikit cuma 2. Ini nanti kelompoknya sama anggotanya ditulis ya namanya ya. Iya, Bu. Nah, kalian kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Iya. Silakan. Selamat mengerjakan. Saya kasih waktu berapa ya? 10 menit cukup? Ya. Coba dikerjakan.
semua. Dan mungkin pertemuan kali ini cukup ini saja. Apa yang ada yang perlu ditanyakan enggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Sudah? Ya. Nah, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.